I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah Dahlan. Kali ini kita akan membuat tutorial pembuatan leaflet atau folder dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW. Untuk langkah pertamanya, kita akan membuat desainnya seperti ini. Ini untuk bagian depan dan ini untuk bagian belakangnya. Oke, untuk langkah pertama kita akan buat bagian depan. Kita buka dulu new dokumen A4 landscape CMYK dan 300. Oke. Lalu setelah itu kita buat grab paper tool. Ini 3 dan ini 1. Lalu kita tarik, sesuaikan. Setelah itu kembali ke pick tool. Lalu ini ukuran adalah 29, ukurannya adalah 29,7 dan ini 21,6. Oke, enter. Setelah itu kita buat rectangle tool sambil tekan Ctrl. Setelah itu kita putar seperti ini kira-kira. Setelah itu sesuaikan kembali ke pick tool, lalu sesuaikan ukurannya seperti pada desain gambar yang tadi. Seperti ini kira-kira. Besarkan. Oke, lalu kita buat lagi rectangle tool, kira-kira di sini, sambil tekan Ctrl. Lalu setelah itu kita putar, seperti ini, kira-kira. Lalu naikkan ke atas dan kembali ke pick tool, sesuaikan ukurannya. Seperti ini. Kira-kira seperti ini. Oke, setelah itu kita buat lagi rectangle tool. Tekan Ctrl, tarik lagi. Kita buat desain. Tekan Ctrl, tarik lagi. Kita buat desain yang di bawah, kembali ke pick tool. Putar. Kira-kira seperti ini. Lalu kita geser ke bawah seperti ini. Kira-kira dia seperti ini ya guys. Setelah itu kita buat lagi rectangle tool. Lalu tekan Ctrl, tarik lagi. Lalu putar. Kira-kira seperti ini. Lalu kita pindahkan ke sini. Kecilkan. Kira-kira dia nanti akan jadi seperti ini. Setelah ini kita buat lagi, ini besarkan, kita buat lagi rectangle tool, lalu kita ini drag kembali ke pick tool. Setelah itu kita potong bagian-bagian yang berlebihan ini, sesuaikan. Kira-kira seperti ini. Lalu kita tekan shift, tekan ini bagian dalam, lalu kita buat back to front, back minus front. Kira-kira dia seperti ini. Lalu kita buat lagi rectangle tool. Kira-kira seperti ini. Pick tool.
Kita potong juga yang ini dengan menggunakan cara yang tadi. Sesuaikan. Tekan shift, tekan bagian kembali ke pick tool, tekan shift, tekan bagian bawahnya. Yang kita ulang. Tekan ini, tekan shift, lalu tekan bagian bawah, lalu ke back minus plan. Kira-kira dia seperti ini nanti. Lalu kita potong lagi bagian yang ini sama dengan menggunakan cara yang tadi. Lakukan hingga semua bagian-bagiannya terpotong. Kembali ke pick tool, tekan shift, tekan bagian dalam, lalu back minus plan. Kita potong lagi bagian yang sebelah bawah. Tekan rectangle tool, lalu sesuaikan. Sesuaikan. Kira-kira seperti ini. Tekan shift, kembali ke pick tool, tekan shift, tekan bagian dalamnya, lalu back minus plan. Oke, untuk bagian bawahnya sama juga seperti yang di atas. Rectangle tool, tekan kembali ke pick tool, tekan shift, lalu tekan bagian ini, lalu back minus plan. Oke, setelah jadi seperti ini, kita buat lagi, kita lihat lagi desainnya, di mana lagi letak kotak-kotaknya. Kita akan buat bagian yang ini dengan yang ini. Kita buat lagi persegi, lalu tarik sambil tekan kontrol. Seperti ini. Putar. Lalu kita sesuaikan ukurannya. Kira-kira dia seperti ini. Oke, setelah itu kita buat lagi bagian yang sebelah sini. Sama seperti yang tadi, rectangle tool. Lalu kita putar. Putar. Lalu setelah itu, besarkan sedikit lagi. Sesuaikan ukurannya. Kira-kira dia di sini. Seperti ini. Lalu kita potong lagi dengan menggunakan rectangle tool. Bagian sininya kita potong. Setelah itu tekan kembali ke pick tool, tekan shift, tekan bagian dalamnya, back minus plan. Oke, sama seperti yang ini juga, rectangle tool. Baru di situ tekan pick tool, shift, kembali ke ini, lalu back minus plan. Oke, sudah jadi, sudah seperti ini. Setelah seperti ini, sudah jadi semua lingkarannya sama seperti gambar yang tadi. Lalu kita warnai dia menjadi warna biru dengan menggunakan Smart Fill Tool. Smart Fill Tool. Ini kita ambil warnanya. Atau bisa juga kita buat warna yang ini. Kita ambil warna ini. Ambil contohnya dulu. Telepon.
seperti ini. Kita ambil contoh warnanya. Oke, kita warnai dan menggunakan smart fill tool. Oke, setelah semua terwarna dengan bagus, dengan baik, lalu kita buat lingkaran di bawah ini dengan menggunakan ellipse tool. Tekan Ctrl, lalu buat lingkarannya segini saja. Lalu tekan Ctrl C, Ctrl V, copy, geser ke samping. Tekan lagi, geser lagi ke samping. Ini. Kalau belum lurus, kita luruskan dulu. Nah, kita buat Bezier tool. Lalu kita buat poin juga bisa. Kalau seperti ini taruh, sesuaikan, kembali ke poin, itu udah seperti ini. Kita non, oke. Setelah jadi, ya setelah itu kita ini copy dulu yang ini menjadi 2, lalu tarik 1, lalu kita tambahkan gambarnya. Kita copy dulu gambarnya, copy, terus kita buat di sini, paste. Habis itu klik lagi, power clip inside, masukkan, sesuaikan ukurannya, tarik, kira-kira ada seperti ini. Lalu setelah itu kita buat, lagi yang ini, kembalikan ke sini agar dia mempunyai bayangan seperti gambar di samping. Kira-kira seperti ini. Lalu tekan Ctrl take down. Oh, sorry. Atau kita bisa buat order, tuh, klik order. Seperti ini kira-kira. Lalu kita sesuaikan warnanya. Sudah. Setelah itu gambarnya selesai, kita copy gambar ini, pindahkan,
Kita copy. Situ, besarkan, sesuaikan ukurannya. Kira-kira dia di sini. Setelah itu, kita buat gambar yang di bawah ini. Oh tidak, kita maaf, kita sesuaikan dulu yang untuk ini kita buat warna ini. Lalu kita buat bagian yang ini dengan cara rectangle tool, control seperti ini. Lalu kita putar. Lalu seperti ini, kita buat transfer tool seperti ini. Kira-kira Oke, kita setelah ini selesai, kita kembalikan dia ke sini. Lalu setelah itu kita akan membuat bagian yang gambar di bawah ini. Pertama kita copy dulu gambarnya. Copy. Setelah itu kita tempel ke sini dengan cara paste. Itu ini kita weld dulu. Sorry. Kita weld dulu. Ini kita weld. Lalu kita buat seperti itu. Oke, setelah itu kita akan membuat gambar ini ke dalam sini dengan cara ini. Power clip inside. Masukkan. Sesuaikan ukuran gambarnya. Setelah seperti ini sudah siap. Lalu kita akan membuat bagian yang tulisan. Untuk tulisannya, kita bisa copy dari sini. Oke, kita besarkan. Kita lihat dulu contoh gambarnya. Di sini dia menggunakan Arial, di sini dia menggunakan Arial juga. Kira-kira seperti ini. Tapi jika dilakukan secara manual, kita bisa menggunakan
ini tekstur. Lalu kita mengcopy salah satu tulisannya ke sini. Jika menggunakannya dengan secara manual. Oke, setelah ini selesai seperti ini sudah jadi, kita akan membuat tulisan bagian sampingnya. Lalu kita pindahkan. Seperti yang saya bilang tadi, jika membuatnya dengan manual kita bisa menggunakan tekstur. Misalkan oke, setelah seperti ini kita akan membuat yang ini. Caranya yaitu kita copy dulu gambarnya. Copy. Paste. Lalu klik our clip inside ke sini. Oke, sesuaikan besar gambarnya. Ini. Setelah itu kita bisa kembalikan lagi. Lalu kita akan membuat bagian samping-sampingnya yang biru ini. Caranya yaitu, untuk membuat variasinya caranya tadi seperti ini, tekan Fn12. Lalu kita ubah ini menjadi 4,0. Ini kita ubah menjadi ini warna ini. Lalu habis itu oke. Setelah itu sudah jadi seperti ini, kita buat persegi lagi. Di sini bisa terlalu besar. Lalu setelah itu kita putar. Kira-kira seperti ini. Setelah itu kembali ke pick tool, warnai. Oke, setelah itu kita buat ini, transfer tool. Oke, setelah itu pick tool lagi. Jadi seperti ini. Menjangkau lagi. Sepertinya kotaknya terlalu besar, kita Ctrl Z saja. Kita ganti kotaknya. Hapus bagian ini. Buat rectangle lagi. Lalu kita buat kira-kira seperti ini. Lalu setelah itu putar. Oke. Kembali sesuaikan. Besarkan lagi. Kira-kira seperti ini. Lalu kita warna menjadi warna biru. Atau kita bisa juga mengubah biru yang ini. Saya akan membuat biru yang ini. Lalu kita ubah warnanya seperti ini. Oke, lalu kita kembalikan ke pick tool. Kecilkan. Setelah seperti ini kita bisa copy dia. Lalu kita pindahkan ke bawah. Putar. Oke, setelah seperti ini sudah jadi. Lalu kita buat bayangan yang ini di samping ini.
Kita bisa buat dengan menggunakan rectangle tool. Kita buat bayangannya, sesuaikan. Setelah sesuai, Ctrl Click down, atau bisa juga kita buat dari order. Kemudian itu back of tag. Oh, sorry. Ctrl Click down aja, guys. Oke, setelah seperti ini kita sesuaikan warnanya seperti warna yang ini. Lalu pilih. Oke, sudah jadi. Dia akan seperti ini nanti, guys. Sudah persis. Oke, kita akan membuat bagian yang kedua. Untuk bagian yang kedua, kita bisa mengcopy yang ini seluruhnya. Lalu kita copy Ctrl C, Ctrl V, pindahkan ke samping. Seperti ini. Lalu setelah itu kita hapus semua tulis-tulisannya. Hapus. Oke guys, setelah terhapus semuanya, kemudian untuk menghilangkan garis yang ini kita bisa menggunakan frame, terus non, ini juga sama. Setelah itu kita buat tulisannya seperti tulisan di bagian belakang ini. Kita lihat dulu. Oke, kita ambil gambarnya dulu dari sini. Ctrl C, copy dulu, baru buat ke bagian yang kedua. Ini dihapus. Sesuaikan. Oke, setelah itu kita buat lagi gambarnya. Tulisannya kita copy saja. Pindahkan ke sini. Pindahkan ke sini. Seperti ini. Ini juga. Sesuaikan. Oke, setelah itu kita buat lagi tulisan yang ini. Sesuaikan lagi. Oke, setelah itu kita buat lagi yang tulisan di atas ini. Langkah-langkah pencegahannya. Kira-kira seperti ini, guys. Setelah itu, untuk membuat awan-awannya ini, kita bisa menggunakan rectangle tool buat rectangle tool. Sini kita akan rectangle toolnya. Setelah itu kita buat seperti ini kira-kira. Lalu kita buat ellipse tool. Buat-buatin.
buat lagi rectangle tool. Bagian bawah. Seperti ini kira-kira. Lalu setelah itu kita kembali ke pick tool, blok semuanya. Setelah di blok kita ke well. Ini masih belum pas. Oke, kembali ke pick tool, kita blok well. Kira-kira dia seperti ini. Jika masih belum pas, kita bisa menambahkannya lagi. Oke, setelah itu kita akan blok, lalu kita well. Awalnya sudah jadi, kecilkan. Pindahkan ke sini. Kecilkan lagi. Lalu kita buat menjadi warna ini. Kita buat. Lalu kita transparansikan. Kira-kira seperti ini. Oke, sudah selesai, kembali ke pick tool. Lalu copy lagi. Oke, setelah jadi seperti ini, kita lihat lagi bagian mana yang belum selesai. Oke, kita akan masukkan gambar dengan cara copy dulu. Copy. Setelah itu kita buat paste. Lalu back news front, our clip inside, masukkan ke tunggu sebentar. Our clip inside, masukkan ke dalam sini. Setelah itu sesuaikan. Kira-kira dia seperti ini. Oke. Ini adalah gambar diversifikasi tanaman. Selanjutnya kita akan tempel gambar yang bagian yang ini. Kita tempel gambarnya, copy dulu. Setelah itu ini paste. Lalu back news front, our clip inside, masukkan ke dalam. Sesuaikan. Kira-kira dia seperti ini. Oke, setelah itu kita buat bagian yang ini. Bagian yang ini tadi sudah ada di sebelah sini, kita buat. Kita tinggal tempel. Ini. Copy saja. Di sini. Ini kita hapus. Delete. Ini kita bisa buat ke bawah. Copy lagi. Oke, sudah selesai. Sudah selesai seperti ini. Kita ke bawah kan, guys. Oke, setelah semua selesai, kita lihat dulu seluruhnya dengan zoom out. Seperti ini, sudah selesai.
leaflet atau folder yang sudah saya buat, desain folder yang saya sudah buat sudah selesai. Oke, seperti ini sudah selesai. Untuk menyimpannya kita tekan file, save as, kemudian kita simpan di dokumen, lalu kita save. Untuk menyimpannya dengan menggunakan JPEG, kita bisa menggunakan export. Lalu ini kita buat JPEG, terus kita buat di dokumen, lalu kita ekspor. Oke, sudah selesai. Cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. I fucking